ini yang dinamakan bahwa kita adalah sel terkecil. Segala perbaikan itu awalnya dari individu, Bu. Dari individu. Jadi kalau ibu baik, ibu akan membaikkan yang di atas-atasnya. Kalau kita buruk, kalau kita nggak mau apatis, menjadi manusia yang apatis, nggak mau mikirin lingkungan, nggak mau mikirin dampak secara keseluruhan, yang rusaknya juga nanti yang di atas-atasnya, Bu. Hanya dari kita loh, Bu. Awal kerusakan itu dari kita juga. Enak aja kan orang nanti tinggal ngomong, Bu. Alah di kerudung masih ngerokok. Alah di kerudung itu ketawanya kayak begitu. Alah di kerudung itu masih ngantri-ngantri di diskon jam 12 malam sampai dikejar-kejar. Itu kan semua yang pakai kerudung semua tuh yang pada ngantri. Itu yang joget-joget pada yang pakai kerudung juga kan. Sedih nggak, Bu, ketika ngelihat acara TV terus yang dijadiin latar belakangnya itu perempuan-perempuan yang memakai himar. Sakit saya lihatnya, Bu, nangis. Istilahnya nangis pedih karena ini saudara-saudara saya dijadikan objek untuk satu acara, untuk satu program, untuk bisa menaikkan rating program itu si perempuan-perempuan yang pakai kerudung itu disuruh joget-joget, disuruh nari-nari, nggak kehilangan rasa malunya, kehilangan ifahnya, kehilangan izahnya sebagai seorang muslimah. Ya nggak apa-apa lah, nggak ngajak-ngajak. Jangan pernah berpikir satu kesalahan kita tidak akan berdampak untuk skala luasnya, untuk Islam secara skala luasnya. Ya, Bu. Begitu. Ya. Jadi al-Islamu mahjubun bil muslimin, bahwa kemuliaan Islam itu sering rusaknya gara-gara kita. Sama sikap-sikap kita sendiri, Bu. Saya udah baik kok, Teh. Ya Ibu kenapa nggak kasih tahu yang di sebelahnya untuk baik? Ibu kenapa nggak kasih tahu tetangganya untuk baik? Ibu kenapa nggak kasih tahu saudaranya untuk baik? Ketika misalnya Ibu melihat ada satu teman Ibu yang masih mau ketemu nih sama temen, reunian di sini, kumpul laki-laki sama perempuan, ya udah tahu kalau misalnya ngumpulnya di karaoke atau kayak gitu nggak baik. Minimal kita sampaikan aja, Bu. Karena kalau misalnya terlalu sering seorang muslimah ada di luar tanpa uzur yang jelas, kan itu ngerusaknya ke kita juga, ya, Bu. Saling mengingatkan dalam hal-hal seperti ini, ya, Bu. Misalnya terus ada kami juga pernah melihat salah satu kader dakwah gitu ya, kemana aja ke temennya yang laki-laki atau enggak. Pernah waktu itu juga kita lihat, maksudnya refleks itu, Bu, harus ditahan. Ya, udah rapi, Bu, kita udah pakai himar, terus ketemu sama Ikhwan, Pak, kemana aja lu? Walaupun udah nggak cipika-cipiki ya, Bu, ya, tapi kan tetap harus ada totalitas dari diri kitanya, udah, nggak boleh. Karena kalau misalnya kita sampai nepak, sampai kita salaman, itu kan yang rusak nanti bukan kitanya aja, Bu, secara keseluruhan. Tuh komunitas itu, misalnya dari komunitas Natswa misalnya melakukannya. Tuh dari komunitas Natswa itu, nah gitu, Bu, yang akhirnya kerusakannya itu ke atasnya. Misalnya saya tuh di Saf Muslimah itu kader-kadernya masih seperti itu. Coba bayangkan, Bu, dampak kerusakan yang dilakukan oleh seorang individu itu akan menyeluruh. Kenapa penting banget, Bu, penting banget, Bu, untuk ini kesadaran ini dari diri kita sendiri dulu, Bu. Ya, misalnya selfie atau apa misalnya, Ibu, ya. Emang kalau perkara itu memang kan, Ibu, ya, ada yang memang secara tegas mengharamkan. Ada yang memang masih menggunakan untuk strategi dakwah. Ya, Bu. Jadi kalau untuk hal itu kita ada di tengah-tengah, tapi minimal kitanya, Bu, sekarang dengan apa yang kita posting, apa yang kita berusaha untuk tunjukkan itu jangan sampai salah lagi. Jangan sampai salah laginya apa nih maksudnya? Fenomena kita ini adalah krisis identitas, Bu, muslimahnya. Mengaku muslimah tapi tidak islami. Kehilangan keteladanan. Jadi yang dipakai teladannya itu artis, Bu. Padahal kita udah terlalu banyak teladan kita, ya. Sebenarnya kalau kita mau menggali, Bu, ada ibunda kita, ya, Ibunda Khadijah, ada Aisyah, ada Ummu Sulaim, ada Nusaibah,
seorang mujahidah. Ada siapa lagi Bu banyak? Ada yang sampai mempertaruhkan nyawanya seperti Sumayyah binti Hoyat ya Bu. Beliau bukan dari terah bangsawan, Sumayyah itu. Dari orang yang biasa-biasa aja. Tapi bisa dijanjikan surga oleh Allah, kenapa? Ya Bu, banyak sekali wanita-wanita hebat yang bisa kita teladani. Kenapa kita belum cari? Coba. Kenapa kita carinya di media sosial? Ya, ini krisis banget Bu, krisis muslimah yang akhirnya Ibu pernah dengar Bu, bapak abai, ibu lebay, anaknya alay. Jadi jangan nyalahin kalau anak-anak kita alay karena kitanya juga lebay. Ini dari salah satu pakar psikologi nih statement ini. Nggak usah kaget sama banyaknya anak alay sekarang. Karena apa? Karena ayahnya abai, ibunya lebay, anaknya alay. Bapak yang abai kenapa? Karena bapak itu di dalam rumah dia harus sering bicara kepada anaknya. Itu udah tugas bapak itu. Walaupun ibu punya 20.000 kata, bapak hanya 7.000 kata, tapi sebenarnya bapak itu harus dalam tiap harinya ya Bu ya keluar harus begitu. Cuma tetap Bu, bapak itu harus memainkan perannya di dalam rumah itu dengan mengajak diskusi dan bicara anaknya untuk sebagai contoh. Kenapa Nabi Yusuf dulu sampai menghindari ketika udah sampai ada ketertarikan waktu itu dengan Zulaiha? Kenapa? Sampai akhirnya tidak mau melayani Zulaiha itu adalah karena ketika Nabi Yusuf ingat kepada Nabi Yakub, bapaknya ada nasihat bapaknya itu. Luar biasa itu. Emang itu cerita di dalam Quran itu begitu aja gitu ditulisnya Bu? Itu Allah jadikan kisah itu untuk dijadikan pelajaran betapa kuatnya bapak itu untuk seorang anak. Ketika bapak ngasih nasihat itu kuat banget untuk seorang anak. Nah, ibu yang lebay. Ketika saya menerima satu kisah dari satu SMP ya Bu ya. Jadi ada ibu-ibu di satu SMP negeri terkemuka lah di Bandung. Terus dia cerita, teh sedih banget teh kemarin ada salah satu temennya anakku katanya ketahuan ciuman di kamar mandi. SMP Bu. Anaknya kebenaran yang laki sebenarnya soleh, yang lebih agresifnya perempuan. Terus teh yang lebih sedihnya adalah ketika reaksi dari si ibu perempuannya ini ketika anaknya akhirnya diskors ya. Jelas lah Bu di sekolah itu akhirnya mereka juga punya peraturan toh. Anaknya diskors. Dua-duanya. Nah si ibu ini mah ya Bu udah ketahuan. Kita sudah bisa menduga kalau misalnya ibu yang soleh ini yang laki-laki ya namanya juga anak-anak Bu. Makanya ketika kita keluar kita di dalam rumah, ibu tahu nggak sekarang apa yang dilakukan oleh anak-anak ibu? Saya nggak tahu Bu apa yang dilakukan oleh 4 anak saya. Semuanya udah pada gede. Cuma kan kita titipkan sama Allah ya. Ya Allah. Dengan segala keterbatasan kita sebagai seorang ibu. Ayahnya sudah memberi nasihat. Saya sudah mengingatkan. Kami sudah memenuhi kewajiban kami. Tapi ketika sekarang mereka ada di luar, kami jelas plus nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tolong jaga anak kamu. Minta sama Allah ya. Nah, tapi ketika terjadi sesuatu, Allah menginginkan anak kita terjadi sesuatu Bu. Ya, entah itu karena kesalahannya. Allah itu Bu, jadi kalau polanya itu ketika membuka sesuatu itu satu, misalnya karena itu adalah dosa yang dia nggak kapok-kapok Bu. Makanya akhirnya ketahuan lah ya. Waktu itu ada wanita meninggal di dalam mobil dengan selingkuhannya. Itu tuh bukan sekali 2 kali dia lakukan Bu. Akhirnya ketika Allah marah dibuka Bu. Dan Allah pertontonkan itu dia tidak bisa menutup aibnya sendiri. Dia terlena dengan dosa dan kejahatannya. Akhirnya dibuka itu kejahatannya sama Allah. Dan Allah pertontonkan di semua manusia. Di depan semua manusia. Gitu. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini. Ya, maksudnya mungkin ini si anak Allah pengen kasih pelajaran nih sama si anak ini. Si anak yang laki-laki ini mungkin lalai ya Bu ya. Namanya juga anak-anak ya Bu ya. Dalam seusia seperti itu dengan kecepatan baliknya Bu. Akilnya nggak membersamai. Harusnya kan bersama tuh. Kecerdasan akil dan kematangan akil dan kematangan baliknya harusnya bersamaan. Tapi ini mungkin si baliknya ini terlalu melaju, ya. Akilnya belum. Dia
Karena kalau misalnya akilnya sudah membersamai, dia tahu dampak dari itu dan dia tidak mau. Pasti dia menghindari zina. Nah ini si akilnya masih belum matang nih si anak ini. Nah ibu yang laki-laki ini udah baik Bu, maksudnya dia oh ya udah deh anak saya ini saya terima skorsingnya anak saya. Jadi biar ini dijadikan pelajaran biar anak saya belajar dari masalah ini. Udah bagus selesai. Karena kulu bani Adam khoto. Kita semua juga selalu melakukan, pasti tidak terhindar dosa dan yang bagus adalah dimaafkan, diberi sanksi boleh untuk benar-benar menjadi jerak. Nah yang si perempuan ini ibunya ngomong apa? Ya elah Bu, masa yang kayak begini aja diskors, saya aja lebih dari anak saya dulu. Coba, perbandingan dua wanita Bu dalam memutuskan satu perkara. Orang yang nggak dibimbing sama wahyu jadinya marah Bu, ya dimarahinlah anaknya, ya dimarahinlah si laki-laki pacarnya itu, ya dimarahinlah sekolahnya, kalau bisa sekolahnya dibakar aja kali. Ya dimarahinlah guru-guru yang ngasih skorsnya. Sama dengan kejadian yang saya lihat di rutan dan di lapas. Itu pelajaran buat kita bagaimana akhirnya perempuan itu salah dalam memutuskan hal-hal penting dalam hidupnya. Kenapa dia memutuskan untuk membeli narkoba sebagai penyambung hidup? Kenapa orang lain bisa untuk bertahan dalam hidup dalam kekurangan, tapi dia nggak mau kena narkoba? Bimbingan Allah, Bu. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi wanita yang membawa perubahan adalah salah satunya jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Ini udah harus Bu. Ya, Rasul sampaikan jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi nanti keputusan-keputusan yang kita keluarkan atas dasar iman itu akan berbeda dengan keputusan-keputusan tanpa iman Bu. Ya Bu, jadi nggak akan memutuskan lagi untuk korupsi. Jadi di rutan sama di lapas itu Bu dijejali oleh wanita-wanita yang terjerat narkoba sebagai penjual. Yang kedua adalah tipikor. Korupsi. Sisanya baru sekian persennya adalah karena kejahatan, ngebunuh lah, apalah, segala macam. Nah itu. Jadi ini Bu, pentingnya kita ya Bu ya, untuk mengembalikan lagi, untuk tahu kalau misalnya kita sudah menjaga Allah, kita sudah tahu Allah, marifatullah kita kepada Allah sudah benar, kita sudah tahu muraqabah Allah itu seperti apa, ya Bu ya. Allahu ya Raqib, tadi ada Asmaul Husna ya Bu. Raqib itu Bu artinya apa Bu? Bu, Raqib itu artinya apa Bu? Salah satu Asmaul Husna Bu. Syahid artinya apa Bu? Allah Maha menyaksikan Bu. Di sini ada CCTV. Waktu itu teman saya kehilangan sepatu di sini berapa kali. Waktu itu terus teman saya kehilangan satu dompet isinya perhiasan karena itu kelihatan semua dari CCTV. Ketika kita menyadari, kita belajar rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, Allah Maha menyaksikan, Allahu ya Raqib, syahid. Allah menyaksikan, ya udah Bu, gerakan kita pun akan terbatas, terjaga. Ya Bu. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu pun itu akan terjaga, gitu. Nah, nilai-nilai seperti ini yang harusnya oleh kita terus dibiasakan dalam kehidupan kita. Fenomena gaya hidup hedon ya Bu ya, karena kita salah memilih teladan, akhirnya kita lihat, wah ini keren banget nih, ini keren secara fisik. Malah kita mencari keteladanannya secara fisik, secara materi. Senang ngelihat dengan apa yang dipakai, senang ngelihat dengan apa kendaraannya, senang ngelihat dengan tasnya, senang ngelihat aktivitasnya yang seperti itu. Tapi misalnya si wanita ini tidak mencerminkan. Banyak kan Bu ya, yang pakai kerudung juga yang sudah memakai kerudung, memakai hijab, cuma masih mempertontonkan karakter-karakter yang tidak baik, yang masih tidak membawa nilai-nilai Islam. Jadi kadang gini, kita kadang sarunya begini Bu, ketika kita sudah keluar rumah, bismillah, la haula wala quwata, kita ke rumah, kita sudah rapi, yang ingin kita tontonkan itu adalah, ini saya loh, ini saya. Entah itu kecantikannya lah,
entah itu apa yang dibawanya lah, bukan nilai Islam yang ingin kita tunjukkan kepada dunia. Nilai Islam itu seperti apa, Bu? Lisannya baik, ketemu orang ramah, nggak ada pandangan prasangka buruk sama temennya, belum apa-apa udah, ih malas dia ketemu orang itu, nggak kenal, Bu, padahal nggak kenal. Nggak mau duduk di sebelah yang pakai baju hitam itu, ngeri banget, ngeri. Kak, saya pernah ya, maksudnya di dalam satu kumpulan si hostnya itu belum apa-apa udah ngomong gini, pasti bingung ya kenapa yang dipanggilnya yang pakai niqab, katanya. Pasti ngeri ya. Coba, salah kan, Bu? Mestinya bagaimana saudara kita bisa acceptance untuk menerima kita harus bisa menerima bukan dari lahiriahnya, cuma mari kita dengarkan. Itu yang paling benar kan, itu kan untuk memperkenalkan diri ya, Bu ya. Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan. Bukan belum apa-apa udah pasti ngeri ya tadinya ya yang dipanggilnya yang pakai niqab. Saya juga tadinya gini. Coba, Bu. Ini lisan nih perempuan, Bu. Belum apa-apa ngelihat orang tuh udah antipati duluan. Ya. Coba Ibu sekarang saya tanya. Ada perempuan, ya Bu ya, dia ngerokok, dia pakai baju mini sama tank top, terus kita tahu dia suka ke paranormal, ke orang pinter, yang mesti dibenerin yang mana dulu, Bu? Nah, iya, bukan berarti ngerokok sama pakai baju seksinya itu bener, enggak, Bu. Cuma yang kita benerin tauhidnya dulu. Ketika orang melihat dari, misalnya sekarang, Ibu boleh nggak apa-apa nggak setuju pakai niqab ya, Bu, karena memang ini adalah ranah perbedaan pendapat ulama. Cuma kalau himarnya, gamisnya ya, Bu ya, jilbabnya, ini kita harus sepakat, Bu, udah nggak ada lagi perdebatan kalau yang itunya sih ya. Nah, bagaimana kita bisa menghargai bahwa orang yang mengambil misalnya di niqab itu, saya mengambil dalilnya sunnah, Bu, ya gitu. Jadi kalau saya mau pakai niqab, kan kalau perempuan gitu, saya tahu banget lah Nanet dulunya kayak apa misalnya, saya tahu banget lah si itu dulunya kayak apa, saya tahu banget, itu kan, Bu, perempuan, ya nggak, Bu? Iya apa? Iya, Bu. Perempuan seperti itu kan seringnya ya, Bu ya, tahu banget nih dulunya kayak apa itu, disebutin lah roknya segini, disebutin lah kelakuannya kayak gini, aduh, Bu, ngeri banget sebenarnya itu tuh, ngeri banget, ya, Bu ya. Ngeri banget kalau misalnya kita memang melihat orang tuh, tahu banget lah dulunya kayak begini, dia kerja di mana, ini kayak gimana dia kan. Padahal kan itu sudah lalu ya, Bu ya. Itu udah lalu. Orang yang dia udah taubat sekarang. Dan kita akhirnya jatuh di gibah. Akhirnya menggibahi apa yang sudah dia tidak lakukan. Wah, udah habis, Bu, semua. Sementara orang yang diomonginnya mah anteng ya, Bu ya, semakin istiqomah dengan hidayahnya. Sementara orang itu mah nggak tahu Ibu ngomongin dia. Sementara Ibu kusut, ruwet ngomongin dia, pokoknya nggak pantas lah orang itu tuh sebenarnya sekarang dia pakai niqab atau nggak pakai ini, pakai itu, pakai ini, dengan aktivitasnya sekarang. Itu perempuan, Bu. Ini yang harus kita jaga, benar-benar kita jaga. Atau misalnya ada orang ngomong, misalnya tadi saya ngomongin gibah, ya, Bu ya, gibah itu kan seperti makan bangkai saudaranya. Ngeri banget ketika kita ngomongin seseorang, asik ngomongin seseorang, lama-lama ngomongin orang, wah pokoknya dia tuh gini, disampaikan nih misalnya sama saya. Dosanya besar lah ya, Bu ya, gibah itu udah nggak ada dosa. Nah terus Ibu tuh di belakang kasak kusuk, kata gue juga, itu tuh si itu tuh, ini mestinya yang denger si Rini nih, yang denger Rini nih mestinya. Jadi dia tidak mendengar sesuatu itu untuk dirinya, Bu. Paham ya, Bu ya? Nah perempuan tuh kayak gitu, Bu. Jadi dia ngedenger itu yang, wah ini mestinya buat si ini nih, mestinya dia datang tadi. Atau enggak di WA, lu mestinya datang ke sini nih, guru ini tadi disampaikan nih gini-gini. Dia lupa bahwa dirinya juga seperti itu, Bu. Sebenarnya apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan ke otak kita, diolahnya tuh buat kita dulu, Bu. Ini saya seperti ini enggak ya Allah? Ini yang disampaikan itu tadi saya seperti itu enggak ya Allah? Ya Allah, waliyadzubillah. Lindungi saya dari
apa yang tadi disampaikan oleh guru kami. Lindungi saya dari apa yang tadi saya saksikan. Lindungi saya dari tadi apa kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang. Lindungi saya dari kejahatan yang ingin saya lakukan dan sebagainya. Saya. Itu Bu, karena di Islam itu harusnya kita dulu yang diperbaiki, baru kita memperbaiki orang. Gitu ya Bu ya. Jadi begitulah, jadi fenomena sekarang itu jadi spirit ud'u ila sabili rabbika. Serulah kepada Tuhanmu. Mungkin menyimpang namanya orang, ada naik turunnya Bu, futur, ada naik turunnya iman. Kita ajak lagi. Ya Bu ya, ud'u ila sabili rabbika. Ini spiritnya yang harus dibawa. Jadi ketika kita keluar rumah tuh ini Bu, spirit ini yang harus kita bawa. Muslimah yang membawa perubahan adalah ketika dia keluar, dia tidak memikirkan bahwa nanti pengen makan di sini, pengen beli ini, pengen lihat barang itu, udah seperti itu udah berkurang sekali pasti dalam dirinya Bu. Nanti pengen ngelihat keluaran baru merek Hermes, pengen ke LV, pengen ke segala macam. Yang keluar adalah ud'u ila sabili rabbika, ya Allah pertemukanlah dengan orang-orang yang bisa memberikan sesuatu kepada saya dan saya akan bisa memberi sesuatu kepada orang itu. Spirit untuk saling mengajak. Karena kadang kita juga salah. Apalagi perempuan ada masa-masa dalam 1 bulan itu kan turun banget ya Bu ya. Turun banget secara hormonal, itu lagi futur banget. Nah gitu. Terus betapa banyak yang dihadapi problem ini oleh kita ini semua ya Bu ya. Wah tadi kan kasus-kasus yang tadi Bu. Terus kita mesti gimana dengan problem-problem itu? Internalnya kita harus perbaiki dulu Bu di dalamnya. Tidak mungkin ada kesolehan di luar sebelum ada kesolehan di dalam Bu. Ya Bu ya, itu tagline-nya. Tidak mungkin kita bisa memberi sesuatu kalau kita kosong akan makna. Kalau kitanya sendiri kosong, kalau kitanya sendiri hampa. Nggak mungkin kita bisa mendebat Bu, yang tadi itu ya, yang kasus terakhir adalah tentang hijab itu nggak wajib. Kita nggak mungkin bisa mendebat dalam arti kita nggak mungkin bisa ngajak orang biar nggak ikut kepahaman mereka kalau kita tidak merasakan hijab itu buat kita rasanya seperti apa. Kalau kita masih ogah-ogahan dengan hijab, kalau kita masih belum bisa merasakan, ya Allah, menyesalnya saya nggak dari dulu seperti ini misal. Nggak bisa merasakan betapa benefitnya, manfaatnya untuk saya ini dalam identitas saya sebagai muslimah. Manfaatnya untuk saya sebagai seorang muslimah ketika saya terjaga dari pandangan laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Ketika saya nggak disiul-siulin sama orang ketika lewat. Coba Bu. Ibu kalau misalnya iseng aja kan di situ ya. Saya tidak merendahkan para bapak-bapak atau laki-laki yang sedang nunggu di sana Bu ya. Misalnya ojek bapak-bapak saudara-saudara kita yang pekerjaannya sebagai supir atau apa, enggak Bu. Cuma coba saya kalau misalkan itu parkir suka ngantri di TSM itu ya Bu ya, mau keluar itu suka ngantri. Ketika di sana terus ngelihat yang nggak pakai hijab itu disuit-suitin Bu, terus seneng gitu. Itu bukan satu penghormatan ketika kita disuit-suitin itu Bu. Itu tuh pelecehan Bu, pelecehan seorang laki-laki. Nyuit-nyuitin, apa yang dilihat bukan otak kita kan Bu. Udah kita nggak ngomong apa-apa, kita tidak mengeluarkan pikiran kita apa-apa. Yang dilihat adalah body kita, tubuh kita. Beda ketika yang berhijab lewat, nggak akan diganggu Bu, nggak dilihat malah. Dan itulah satu bentuk penjagaan. Ketika kita harus keluar, ya suami nggak bisa nemenin terus. Adik nggak bisa nemenin terus. Penjagaan kita adalah salah satunya adalah dengan pakaian agar kita tidak diganggu Bu. Agar tidak diganggu, dan itu adalah kehormatan, tidak diganggu. Tidak diganggu tuh itu seperti yang ringan, tapi sebenarnya itu maknanya berat banget. Nggak diganggu Bu. Jadi udah nggak berani untuk ngedeketin, nggak berani untuk megang tangannya, nggak berani untuk cipika-cipiki, itu kan penjagaan. Kita nggak usah ngomong lagi jangan cium saya, nggak usah ngomong kayak gitu kan Bu. Udah pasti udah nggak mau orang yang dulu teman kita suka cipika-cipiki ya Bu ya, udah nggak mau pasti dengan kita seperti ini. Penjagaan itu luar biasa yang Allah kasih. Nah
Itu. Jadi kita harus paham lagi, kita harus belajar lagi sebagai muslimah yang membawa perubahan, kita harus belajar lagi. Apalagi dengan media sosial ini ya Bu ya, yang tadi saya sebutkan bahwa media sosial ini luar biasa Bu, tarikannya buat kita ini media TikTok ya Bu ya, faham-faham ya, feminisme, liberalisme, sekularisme itu paham Bu, paham-paham ini. Tanpa ilmu itu semua tantangan ini nggak akan bisa kita hadapi ya Bu ya. Seperti yang diungkapkan oleh pemikir barat, jika ingin menghancurkan sebuah bangsa generasi peradaban, maka hancurkanlah wanitanya. Kita ini objek Bu yang untuk dihancurkan, karena mereka paham musuh kita. Nah, ibu masa nggak paham, sementara musuh kita paham. Kalau ngancurin kita ini akan hancur semuanya. Targetnya kita, perempuan Bu. Musuh aja paham Bu. Setan dan musuh dan pengikutnya itu, musuh-musuh Islam aja paham, kok kita nggak paham? Karena begitu mulianya Bu, nanti saya sampaikan di sana ya, begitu mulianya kedudukan kita. Wanita sebagai Anisa Imadul Bilad ya, wanita itu tiang negara, bila wanita itu baik, negaranya juga akan baik, bila tiang bangunannya kokoh akan kokoh, bila hancur akan hancur. Wanitanya hancur, negara hancur. Wanita ibunya hancur, anaknya hancur. Ibunya lebay, anaknya abai. Anaknya alay. Ya, ibunya lebay, anaknya juga rusak. Coba, jangan ibu, pokoknya jangan pikir ibu, teman-teman yang ibu bawa ke rumah, teman-teman yang ibu kenalkan kepada anak-anak ibu, anak-anak nggak inget Bu, inget Bu. Saya ingat siapa teman-teman ibu saya yang dibawa ke rumah dan apa karakter mereka dan bagaimana mereka menyikapi semua masalah. Hati-hati membawa teman. Hati-hati membawa teman ibu untuk diperkenalkan kepada anak-anak. Kasih teman-teman ibu yang soleh Bu, liatin. Kenalin, karena kadang-kadang mereka membutuhkan satu sosok selain ibunya, selain keluarganya untuk bisa diambil teladan. Salah-salah nanti ibu ngasih teman ibu yang ngasih pengaruh jelek sama anak-anak, itu tuh anak melihat Bu. Saya masih ingat ketika saya usia 6 tahun, 7 tahun siapa teman ibu saya ingat Bu. Hati-hati makanya membawa pergaulan ibu ke dalam rumah. Memperkenalkan kepada suami, memperkenalkan kepada anak. Hati-hati Bu, ingat Bu, ingat. Apa yang oh tante ini mau pacaran. Pada tahu dia, tantenya misalnya ada suaminya, tante ini pacaran yang dibawa ini, tapi kita nggak nanya. Dianggapnya kita nggak tahu Bu anak-anak, oh tahu Bu, sampai sekarang saya ingat. Tante ini dulu pacaran, ini kayak gini-gini, padahal ada suaminya misal. Coba Bu bayangkan, makanya anak ibu ini benar Bu, karena kita adalah penjaga generasi, hati-hati. Wanita yang menjaga generasi ini harus hati-hati banget memberikan amunisi kepada anak-anaknya. Ya Bu, hak ibu untuk membawa siapapun ke rumah ibu, hak ibu. Jadi ibu punya hak untuk memilih siapa teman ibu yang akan ibu perkenalkan untuk anak-anak ibu dan keluarga ibu. Masa sih teh ngaruh? Pengaruh banget Bu. Ibu kalau mau jujur coba, pengaruh banget. Pengaruh banget. Lingkungan yang ibu masukkan ke dalam rumah itu sangat mempengaruhi anak-anak kita. Terus kebiasaan ibu di dalam rumah Bu, ayo kita perbaiki Bu. Jangan hanya kita punya tugas, akrimu auladakum wa asinu adabahum. Anak itu harus kita muliakan dan harus kita perlihatkan adab-adab mulia kita. Kita Bu dulu, bukan tetangga yang ngasih adab ke anak-anaknya. Saya menyekolahkan anak di sekolah Islam terpadu. Ya Bu, di sana diwajibkan ibu-ibunya untuk si sekolahnya nauin, masih ada ibu-ibunya masih belum pakai hijab. Anaknya pakai hijab tiap hari, ya Bu. Kan kalau sekolah Islam terpadu anak-anaknya harus pakai hijab yang perempuan ya. Si ibunya pakai pakaian koboi dong Bu, pakai celana ketat, pakai sepatu boot, pakai topi koboi. Ada Bu, bohong tenanat ada Bu. Saya punya teman seperti itu. Hayanya hilang, anaknya disuruh pakai kerudung. Dia pengen anaknya soleha, tapi dia tidak mensolehkan diri sendiri. Salah Bu, konsep pendidikan seperti ini salah. Konsep pendidikan dalam Islam itu awalnya adalah to produce a good man. Dalam arti adalah untuk menghasilkan, melahirkan orang-orang baik. Dan itu pun harus disadari awalnya dari diri sendiri Bu. Dari kita dulu untuk memproduce kebaikan dari diri kita sendiri dulu. Kebayang ini anak galonya kayak apa Bu, kasihan gak sih? Saya sih kasihan sama anaknya Bu. Galonya anak ini gimana ketika ibunya aja
Ya kalau anak mah didoktrin ya Bu ya. Maksudnya kalian adalah wanita harus menutup aurat. Belajar dari sekarang ya nak, walaupun kalian belum balik, setiap hari harus pakai, anak-anak harus pakai kerudung. Ini ibunya nggak mau. Kebayang nggak Bu nanti gajloknya itu si anak kayak apa? Atau ada saya tahu seorang orang tua sampai mengeluarkan anaknya dari sekolah karena si anak ini, karena si gurunya pernah ngomong gini sama anaknya. Ya nanti, ya emang iya Bu ya, maksudnya orang yang tidak mau mengikuti syariat Allah, tidak mau dibimbing dengan syariat Allah itu akan masuk neraka kan Bu. Nah si ibunya teh nggak seneng Bu dibilangin kayak gitu. Ya nggak bisa dong anak saya dibilangin kayak gitu. Ini mengacaukan pikiran anak saya katanya, dikeluarin Bu anaknya. Kebenaran orangnya kaya jadi dia bisa mindahin kemana yang dia suka. Coba, saking gajloknya pemikiran itu Bu, saking udah nggak tersibgoh lagi Bu, udah nggak kewarnain lagi sama Islam Bu. Ngeri nggak Bu? Ya Bu, makanya bersyukur dengan iman Islam kita, bersyukur dengan pemahaman kita, ilmu yang Allah kasih. Karena masih banyak Bu yang berpikiran seperti itu, ini harus kita syukuri banget Bu nomor satunya. Iman ini harus kita syukuri, Islam ini harus kita syukuri karena masih banyak yang belum paham Bu. Masih banyak yang pikirannya tuh masih, istilahnya tuh masih, wah masih begini banget tuh banyak Bu, swing. Masih swing Bu, ya. Hati-hati dengan perang pemikiran ini Bu. Jadi ini lawan kita bukan diperangi lagi dengan senjata Bu ya. Jadi perang kita ini adalah perang pemikiran atau Ghazwul Fikri, menyerang akidah Islam dari berbagai arah. Serangannya bukan lagi perang fisik tapi menyerang ideologi ya. Ibu kemarin gak ngerasa, misalnya bisa jadi ada sebagian saudara-saudara kita tidak merasa bahwa apa yang dikatakan Inayah dan ibunya itu salah, bahwa hijab itu adalah tradisi Arab. Enggak berhijab juga nggak apa-apa. Islam yang benar itu kayak ibu saya. Inayah bilang gitu kan. Islam yang benar itu kayak ibu saya. Nggak apa-apa ya. Dia juga kan udah menyampaikan secara terbuka. Saya juga menyampaikan secara terbuka sekarang. Bahwa Inayah mengikuti apa yang dilakukan ibunya. Tapi dia tidak mau mengikuti apa yang 1400 tahun yang lalu sudah kelar masalah hijab. 1400 tahun yang lalu sudah kelar mestinya masalah hijab. Udah nggak ada lagi perselisihan bahwa wanita harus menutup auratnya, harus menutup apa yang biasa ditampakkan kecuali muka dan tangan. Kemudian ditambah dengan niqab itu adalah kasus lain, ya. Tapi Inayah bilang bahwa waktu itu ulama-ulama dulu juga itu kerudungnya kayak ibu saya yang turun-turun terus gitu ya Bu ya kerudungnya ya, kena angin merosot gitu kan Bu ya. Dia mengikuti, dia tuh nggak sadar dia ngomong kayak gitu, dia mengikuti nafsunya kan ya, yang kayak ibu saya nih yang bener, kayak ulama, istri ulama tuh yang bener. Nggak bener kan Bu mestinya ya, andai dia mau belajar dulu. Tapi saya paham sih pemikiran seperti itu karena memang pernah juga berpikir seperti itu. Jadi ya kita jangan berhenti dakwah Bu, jangan berhenti dakwah. Jadi ini perang pemikiran ya Bu ya. Apa aja yang diserang dari fashion? Ada 7F Bu ya, ini saya kumpulkan dari berbagai sumber. Fashion, konsepnya bukan fashion ini jadi sudah dijadikan tren bukan sebagai syariat ya Bu ya. Jadi sekarang orang perempuan lebih senang untuk beli baju-baju, beli buku tentang fashion ya Bu daripada mempelajari fikih berbusana. Iya apa enggak Bu? Iya apa iya Bu? Nah, mari kita sekarang mulai untuk belajar dulu fikih wanita itu Bu. Bukunya aja kita belum hatam kayaknya bacanya Bu. Kita hatamkan dulu ini fikih tentang busana ini apa Bu. Ya, ini kewajiban kita. Karena apa? Karena untuk ini kita untuk sampaikan lagi nanti ke anak-anak kita, ke lingkungan kita. Ya Bu. Terus food, bagaimana konsep halal dan thayyib mulai diganggu. Mulai daging oplosan, bakso dicampur dengan daging babi. Kemarin sempat viral Bu. Ada salah seorang pemuda yang mencampur babi dengan kurma. Pernah lihat Ibu? Sayang ya videonya saya lupa untuk posting. Ini adalah bagaimana cara mereka untuk memasukkan bahwa Islam yang keren tuh kayak begini loh gitu. Ya. Islam yang keren itu seperti ini gitu. Maksudnya makanan lu bisa campur kayak gimana aja. Kakak saya pernah Bu, waktu itu satu kerja dengan seorang Nasrani dan kemudian dia punya hobi setiap pagi membawa babi di dendeng gitu Bu, ya babi di dendeng gitu. Jadi dan ternyata memang secara perilaku juga wah sangat ini gitu loh Bu, yang biasa makan babi itu jadi sering marah ya Bu ya,
reaksi-reaksinya itu kakak saya memperhatikan bahwa wah orang itu mah udah deh kalau misalnya apa, kalau misalnya marah atau berperilaku atau apa tuh udah nggak enakin banget lah intinya. Karena memang yang dimakannya juga seperti itu hari-harinya Bu. Ini mulai diganggu nih Bu yang kayak begini karena tahu karena mereka tahu musuh Islam itu tahu kita sangat menjaga makanan yang halal masuk, walau halal secara materinya halal ya Bu ya, secara materinya halal ataupun dari harta-harta yang halal. Makanya riba terus digalakin, sementara kita udah enggak, mereka menawarkan lagi, diciptakan lagi sistem-sistem yang gimana caranya pokoknya kita makan yang haram. Karena kalau kita udah makan yang haram, kelakuan kita juga akan dari banyak ya Ibu sekarang analogi sederhana Bu. Dari berbagai pikiran haram yang masuk ke otak, dari berbagai makanan haram masuk ke otak, emang yang mau keluar baik Bu? Coba saya tanya sama Ibu. Mungkin nggak dari semua yang kita konsumsi itu haram itu akan mengeluarkan pikiran yang baik, akan mengeluarkan pikiran yang soleh, akan mengeluarkan amalan-amalan soleh, mungkin nggak Bu? Nggak mungkin. Makanya Islam begitu menjaga yang masuk ke otak kita itu harus yang baik, yang kita asup harus yang halal. Sumber rezeki dari mulai sumber rezekinya semua dirunut harus yang halal. Beberapa guru menceritakan kepada saya kenapa anak bermasalah adalah ketika orang tuanya memasukkan kepada anaknya itu harta-harta halal, berupa makanan yang dari harta yang tidak halal, dari sumber yang tidak halal. Itu anak-anaknya pasti bermasalah. Jadi makanya Islam begitu menjaga bagaimana kita itu bisa menjadi bagian dari good man, orang-orang baik itu adalah ketika kita memang aware kita terhadap kehalalan ini juga udah kuat Bu. Ya. Film. Nah, film ini adalah salah satu propaganda mereka juga untuk menyebarkan ya pola pikir atau frame of thinking ya. Makanya pacaran itu kayak nggak apa-apa banget gitu ya. Digiring supaya pacaran tuh nggak apa-apa banget. Hubungan laki perempuan itu nggak apa-apa banget seperti itu. Terus digiring ya Bu. Bagaimana Ibu bisa melihat bahwa odol itu, Ibu selalu ngomongnya Pepsodent, padahal merek itu nggak hanya Pepsodent. Ibu bisa bilang bahwa mie kering itu semua Supermi, padahal nggak semua merek Supermi. Ya, Ibu bisa bilang sabun itu minta Lux dong. Itu karena memang propagandanya begitu seringnya disebutkan. Ya, makanya ini yang harus kita geser Bu ya. Nilai-nilai ini yang harus kita geser. Air mineral misalnya ya, minta Aqua misalnya. Padahal kan bukan Aqua aja Bu air mineral. Kita mau minta air putih padahal. Ya, ini bagaimana pemikiran mereka udah tahu banget memarketingkan isme-ismenya itu lewat film propagandanya karena memang kita lihat. Saya sama Bu, saya orang visual. Jadi saya lebih paham kalau misalnya sesuatu itu saya lihat secara visual, bukan dengan baca. Saya kan kita masing-masing Allah Al-Isra ayat 84 ya Bu ya, kita masing-masing dengan pembawaan masing-masing, dengan karakter masing-masing. Ada yang bisa masuk dengan baca, ada yang bisa masuk dengan visual, ada yang bisa masuk dengan mendengar. Ibu mungkin lebih cepat kalau misalnya ngedengar, Ibu lebih cepat dengan baca, Ibu lebih cepat dengan melihat satu visual, satu tampak visual yang seperti kayak gini, misalnya ini termasuk visual. Gitu. Nah, ya Bu ya, ini salah satu serangan Ghosrul Fikri. Ada free thinking Bu, menjauhkan seluruh bentuk pola pikir ketuhanan, mendewakan logika. Aduh ini udah banyak banget kan ya Bu ya. Semuanya atas nama akal. Semuanya atas nama akal. Jadi menuhankan. Memang Bu, memang udah misalnya kan Ibu tahu tahapan-tahapan setan menggoda kita apa aja Bu? Harus hafal Ibu, ini Ibnu Qayyim yang mengatakan. Apa? Mereka mengajak ke syirikan. Kalau itu gagal, mereka mengajak kepada perkara bid'ah. Yang kedua adalah perkara dosa-dosa besar, al-kabair. Yang ketiga dosa-dosa kecil. Udah ini semua Bu, ini semua Ibu lolos. Ya. Kemudian mereka mengganggu Ibu di perkara-perkara mubah. Ibu disibukkan oleh perkara-perkara mubah. Yang ketiga adalah perkara afdol dan tidak afdol. Ibu disibukkan oleh perkara yang tidak afdol. Gitu. Ini Ibnu Qayyim yang menyampaikan tingkatan level-level setan mengganggu kita. Jadi udah masalah
Menyembah Allah ibu udah lulus, diganggulah sama perkara bid'ah, diganggulah dengan amalan-amalan yang tidak itibar Rasul, ya. Yang kedua, diganggu dengan amalan-amalan yang nggak ada tuntunannya dari Rasul. Kemudian yang ketiga, dosa-dosa besar, lolos lagi. Ibu udah nggak mau zina, nggak mau zina. Alhamdulillah ibu udah nggak mau zina. Diganggu lagi dengan perkara dosa-dosa kecil, ya. Kemudian diganggu lagi dengan perkara-perkara mubah, ya, tingkatan-tingkatannya. Mubah itu sesuatu yang nggak ada pahalanya bu, ya. Misalnya ibu melakukan apa yang mubah itu, misalnya seperti mengkoleksi apa gitu bu, hobi-hobi ibu gitu ya, yang seperti itu. Ibu tuh terus aja ibu tuh jadi, misalnya ibu punya hobi kristal misalnya, diliatin aja setiap hari sama ibu teh kristalnya di rumah. Seneng dah, gimana seneng misalnya ngeliatin. Udah mah belinya juga nabung ya bu ya, gitu. Harus menyisihkan uang misalnya, nabung, beli kristal, dipajang di rumah, diliatin sampai ibu teh lupa sholat, lupa ngaji, lupa untuk melayani suami. Nah seperti itu ibu disibukkan sama, ibu ingat, ibu tetap menyembah Allah. Iya, nggak syirik ibu, nggak, masih tetap menyembah Allah, tapi ibu disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah itu, seperti itu bu. Ya. Nah, free sex, fun tuh, berbagai kesenangan yang melalaikan termasuk sarana dan prasarananya. Ada masjid, ada mall bu, disiapin. Ya bu ya. Kita udah di masjid udah, wah alhamdulillah ada pencerahan lagi misalnya. Begitu ke mall, ambiar kata anak sekarang mah ya bu ya. Ambiar. Ya, free sex itu eksploitasi industri seks, mewajarkan seks di kalangan remaja, ya. Udah ini mah udah kerasa banget ya bu ya, bagaimana isu-isu tentang free life, free sex, free life yang seperti itu dipropagandakan dengan secara masif oleh musuh-musuh Islam. Friction, melakukan tindakan yang menyukai perpecahan. Jadi bagaimana caranya untuk komunitas saf muslimah misalnya sama Natswa dipecahin. Omongin aja ini orangnya, omongin ketuanya. Ini kata ketua saf muslimah, ketua Natswa seperti ini. Padahal mah enggak. Dipecah-pecahin aja gitu. Setiap komunitas sama dia dipecah-pecahin. Karena mereka nggak mau Islam bersatu. Jadi makanya ini kita juga harus hati-hati bu. Kalau misalnya mendengar berita ya bu dari orang tuh jangan langsung percaya bu. Itu kata Teh Nanat begini, tanya bu. Saya pernah terjebak dalam bukan pernah lagi, sering ngedengar kata Teh Nanat gini, kapan saya ketemu orang itu? Nggak pernah saya ngomong seperti itu. Tapi dia mengatasnamakan saya. Itu kemarin pas ada peristiwa cross hijabers tuh bu ya. Saya kan ada beberapa grup yang dipegang ya bu ya. Terus ada grup anak muda, salah satunya itu mengatasnamakan, di saf muslimah itu ada cross hijabers loh katanya. Ini saya dengar dari Umi Nanet. Saya sama anak ini aja saya nggak pernah ngomong bu, nggak pernah ketemu. Itu sampai dia minjem nama kita itu, pakai nama kita, nama komunitas kita, seakan-akan saya mengeluarkan statement itu. Nah ini kan luar biasa ya bu ya, tidak bertanggung jawabnya itu muslimah itu, ya, untuk memecahkan, jadinya memecah belah ya bu ya, memecah belah. Jadi jangan ke saf muslimah lagi, intinya di saf muslimah sampai aman nanti, soalnya di saf muslimah itu cross hijabers ya bu ya, laki-laki pakai kerudung yang swing gitu, yang dia pengen laki-laki yang punya kenikmatan. Cross hijabers itu adalah fenomena, banyak bu sekarang fenomena itu. Jadi fenomena laki-laki yang dia merasa nikmat memakai baju perempuan, merasa tertantang, merasa ke-challenge, dia pengen diterima. Nggak sampai LGBT sebenarnya, tapi ya pasti ujungnya sampai LGBT ya bu ya. Karena apalagi ketika menikmati pakai baju perempuan, terus apa lagi? Terus sekarang kan ada fenomena cuddling bu, hati-hati tuh anak-anak ya bu ya, ada fenomena cuddling. Cuddling itu apa bu? Ngasih pelukan. Ngasih pelukan. Di Jakarta sekarang lagi ini banget. Jadi sekarang itu sampai dicari siapa yang mau volunteer, dicari volunteer. Malah ada yang berbayar juga. Jadi banyak orang bermasalah, dia hanya perlu pelukan. Ini diadopsi dari barat bu. Mereka hanya perlu untuk berpelukan. Bisa dilakukan di hotel, di dalam kamar, bisa. Nah, ujung-ujungnya diperkosa perempuannya bu, volunteernya. Ya gimana lah bu ya, laki-laki sama perempuan kan beda pikirannya ya bu ya. Laki-laki di tempat terang udah pikirannya di tempat gelap.
Laki-laki pegang tangan, perempuan mikir kemana, laki-laki udah mikirnya megang yang, selain megang tangan, megang yang lain. Itu fitrahnya kita, Bu. Saya ngobrol sampai ke ustadz kok, Bu. Saya ngobrol fitrahnya laki-laki seperti itu, makanya jangan dipancing sama kita. Dipancinglah sama cuddling. Fenomena cuddling ini. Seakan-akan dia mau memberikan solusi untuk orang-orang yang punya masalah. Ya, kalau dipeluk kan enak ya Bu ya, perempuan, laki, kalau misalnya kita diberi perhatian terus dipeluk, ya laki-laki ujungnya pengen minta lebih lah Bu. Ya, lagian yang kayak gini difasilitasi. Terus yang ikut ada yang pakai kerudung. Gimana? Ngeri kan Bu? Ya, nah seperti itu. Jadi tujuan Ghuslul Fikri, berapa menit lagi Teh? Mangga? Jadi? Boleh sampai 11.15. Oh, enggak. Baik, saya selesaikan dulu ya sebentar. Jadi tujuan Ghuslul Fikri itu adalah pendangkalan akidah hingga pemurtatan, menumbuhkan keraguan ajaran Islam. Jadi membuat umat Islam itu membenci ajarannya sendiri. Ya, tidak ada lagi kebanggaan. Malu lah pokoknya, malu. Jadi dia nggak mau pakai identitas Islam juga nggak mau. Menciptakan sekularisme dan memang itu harapannya, terus menumbuhkan Islamofobia. Antara Islam aja jadi Islamofobia, dia nggak mau, mungkin dia nggak sampai murtad Bu, mungkin dia nggak sampai murtad, cuma dia benci aja. Jadi yang dia bela-bela adalah orang, justru yang dia bela-bela adalah musuh-musuh Islam gitu. Jadi udah nggak ada kebanggaannya lagi terhadap Islam, terhadap agamanya, ya, merusak moral kaum musliminnya, memecah belah persatuan. Jadi akhlak umat Islam yang semakin merosot ini adalah goalnya Ghuslul Fikri, akhlaknya, kehilangan kebanggaannya. Ibu bangga nggak sama Islam Bu? Saya tanya. Masya Allah, alhamdulillah. Saksikan ya Rob, ya. Kalau di sini semua semoga kebanggaannya tuh niat kita untuk sama-sama menjaga Islam ya Bu ya. Menjaga Islam ini sampai waktu kita selesai tetap berkobar, ya. Jadi musuh-musuh Islam itu Bu, ini khususnya untuk kita muslimah yang kita punya anak-anak perempuan, kita punya generasi anak-anak perempuan, kita jaga Bu, kita jaga, karena memang isu-isu musuh Islam ini adalah untuk menarik perempuan keluar dari fitrahnya. Dia harus bagaimana kehilangan keperempuanannya, bagaimana dia kehilangan rasa keibuannya, naluri keibuannya, bagaimana dia kehilangan rasa kemanusiawiannya, ya. Orang aborsi aja pengen dilegalkan Bu, ya, pengen digolin secara legal dong. LGBT pengen disahin, aborsi pengen dilegalkan, ya. Dulu kan aborsi itu disepakati di bulan-bulan pertama masih boleh kalau ada unsur apa sakit atau apa. Sekarang 8 bulan mereka pengen diaborsi Bu, bayangin. 8 bulan kan udah jadi bayi Bu. Tiba-tiba merasa bahwa dia merasa di usia 8 bulan nih, karena ada kasusnya seperti itu. Di usia 8 bulan kandungan dia merasa bahwa nggak jadi pengen jadi ibu, bayangin Bu. Dia pengen diaborsi. Ini hak saya kan, nggak jadi Bu, labil. Tadinya udah mau, 8 bulan dia berpikiran jadi nggak mau. Akhirnya itu di Amerika ini lagi dimatengin lagi nih bagaimana seseorang bisa pemerintah setempat bisa memenuhi keinginan orang yang punya keinginan seperti ini. Kan badannya dia gitu. Dia nggak mau punya anak di usia kehamilan 8 bulan, itu hak dia. Subhanallah kan Bu. Ya, ngeri begitu. Ya. Ya, jadi muslimah itu sejatinya di pundak kita ini banyak tanggung jawab mulia. Allah sudah memuliakan dan kita punya tanggung jawab yang mulia ya. Pokoknya jangan percayalah Bu sama isme-isme kayak begitu. Yang utamanya adalah minta kepada Allah betul-betul untuk menjaga kita. Itu karakter jahiliyah yang lahir pada masa ini. Ini saya lewat aja ya Bu ya. Nah, tugas kita adalah Bu, jangan berhenti untuk berdakwah. Saya begini Bu, mungkin ibu-ibu juga merasakan. Saya sekarang ada di sini, ini adalah kesabaran dari lingkungan dan teman-teman saya. Ya, orang tua saya, doa orang tua saya. Jangan berhenti untuk berdoa kepada Allah, untuk memberikan pendampingan kebersamaan kepada teman-teman kita yang masih butuh kita. Jangan Bu, jangan pernah berpikir untuk berhenti. Jangan pernah hanya memikirkan diri sendiri. Kesolehan itu jangan hanya dinikmati oleh ibu-ibu sendiri. Ya Bu ya, sesudah ibu memang urusan di rumahnya rusak,
urusan di rumahnya sudah rapi, ya Bu ya. Ibu ambil satu perkara kerusakan di luar, apa nih yang bisa saya bantu? Apa ini yang bisa saya selesaikan? Apa ini yang bisa saya ambil? Apa kontribusi saya ini apa? Gitu ya Bu ya, jangan berhenti untuk bergerak. Ini Quran Surat Ali Imran ya Bu ya, basisnya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh pada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Lingkup dakwah kita sebagai muslimah ialah dakwah pada diri sendiri, dakwah pada keluarga, dakwah di ruang publik dan masyarakat. Esensinya adalah menyampaikan kebenaran ya Bu ya, terus amar ma'ruf nahi munkar dengan segala kemampuan kita. Allah pasti memberikan, Allah pasti. Ibu yakinlah ada satu orang yang benar, mungkin lebih dari satu, tapi ibu yakinlah ada orang sebenarnya yang adore sama ibu. Yakin Bu, satu orang aja pasti ada. Karena dia nih aku jadi kayak begini. Pasti Bu, ada yang mungkin senang, mungkin ibu nggak pandai, nggak fasih dalam bahasa Arab, tapi mereka lihat akhlak ibu, mereka senang. Ibu ini mah baik banget, ngomongnya nggak pernah pedes. Kalau ngelihat senyum terus. Ibu ngerasa nggak? Kalau ibu duduk di sebelah teman ibu nih sekarang, lagi rudet nih teman ibu, kerasa nggak enaknya? Atau nggak teman ibu lagi ngantukan gitu ya? Nguapnya nanti nular sama kita. Nular Bu. Makanya ketika kita keluar dari rumah, usahakan spirit yang kita bawa ini adalah spirit kebahagiaan akan Islam. Jadi nanti yang siapapun teman yang duduk di sebelah kita, dia akan merasakan semangatnya, aura semangat kita. Apalagi apalagi yang bisa kita lakukan untuk Islam, apalagi yang kita bisa keluarkan untuk Islam. Kerasa Bu. Kalau ibu udah di sebelah, kabar baik. Rudet lah di rumah. Tadi si ayah gini, anak-anak kayak gini, ini kayak gitu, capek. Jam seberapa sih? Kayak gitulah. Nggak ada Bu, nggak ada. Itu yang di sebelah ibu sama Bu, akhirnya nyut. Ketularan lagi dia Bu, kalau nggak kuat-kuat dia ketularan sama aura ibu. Coba ibu perhatikan ya. Quran Surat An-Nisa ya Bu, ayat 34. Ibu tolong baca tafsirnya, ibu tadaburi lagi Bu, Quran 34. Jadi bagaimana ini benar-benar benteng seorang muslimah, bagaimana kita ketika keluar itu Bu, yang harus bisa merasakan dakwah kita pertama adalah tentunya keluarga, anak kita Bu. Kalau masih protes sama kita berarti dakwah kita di dalam rumah belum berhasil. Suami kita kalau masih protes, mamah itu ya kerjaannya keluar ngaji. Ini tapi ayah nggak keurus, masih sering cemberut, masih sering tidak bisa memberikan solusi, masih sering banyak menuntut, ya Bu ya. Nah itu berarti harus kita muhasabahi Bu sebelum kita memang keluar, karena mustahil kita bisa memberikan solusi keluar kalau misalnya kita di dalam rumahnya itu kita masih belum, solusi kita juga masih belum rapi gitu ya. Bagaimana kita suami dan keluarga kita, orang tua kita masih belum bisa merasakan dakwah kita, ya Bu ya. Menjadi teladan ini ya ku anfusakum ya Bu ya, yang tadi saya bilang diri sendiri dulu yang harus diberesin ya. Peliharalah dirimu, ku anfusakum at-tahrim. Jadi pelihara dirimu, terus keluargamu, terus baru secara skala yang lebih luasnya ya. Ini saya lewat aja ya Bu ya. Kaum muslimin benteng wanita itu tiang negara, dan kalau dia roboh ya roboh semuanya. Jadi tiang ini yang harus kita perhatikan betul, bagaimana kita mengupgrade lagi diri kita sebagai ingin menjadi muslimah yang membawa peradaban. Kuncinya satu Bu, diri sendiri dulu. Jangan sampai ada syair kan waktu itu dari Arab ya. Jadi ketika ada seseorang akhirnya di ujung senjanya, di ujung ajalnya, kemudian dia ngomong gini, kemarin aku sempat berpikir untuk merubah dunia, ternyata nggak bisa aku rubah dunia. Dulu aku pernah berpikir untuk merubah teman-temanku, akhirnya teman-teman juga nggak berubah dan waktu akhirnya terus berjalan. Dulu aku pernah berpikir untuk merubah keluargaku, ternyata keluargaku tidak ada yang berubah sama sekali. Istri, pasangannya, anak-anaknya nggak ada yang berubah. Akhirnya aku baru berpikir sekarang di usia senjaku, di ujung ajalku adalah ketika ternyata memang waktu itu aku harusnya merubah diriku sendiri sebelum aku merubah orang lain. Jadi mustahil ibu bertanya, ini gimana ya anak saya nggak bisa dinasehatin, suami saya juga dikasih tahu nggak bisa, ini teman saya bisa. Karena mungkin pertama adalah lihatlah diri kita apakah kita mudah atau sulit untuk bisa menerima nasihat.
Apakah kita adalah seorang muslimah yang bisa menerima masukan? Apakah kita seorang muslimah yang bisa menerima kebaikan dengan cara apapun? Gitu ya Bu. Kalau misalnya kitanya sulit, mustahil kita bisa ngajak orang untuk cepat Bu. Kalau misalnya kita nerima nasihat aja sulit, dikritisi aja sulit, kan orang kalau misalnya ngasih tahu, orang yang ngasih tahu kita itu berarti sayang kan Bu, bukan karena dia benci sebenarnya, ya nggak Bu? Tapi sekarang orang tuh nggak mau Bu dinasehatin teh, iya nggak Bu? Iya. Jadi nggak mau, jadi malah tersinggung kalau dinasehatin. Misalnya itu benar tuh, misalnya himarnya nggak terlalu terang, misalnya suaminya gitu ya, mama lebih cantik pakai yang biru deh, misalnya ayah lebih suka, kenapa sih? Ini kan bagus, gini. Padahal kan mungkin suaminya melihat ini terlalu mengundang perhatian, misalnya terlalu mencolok atau kayak gimana, gitu Bu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi, oh iya ya, mungkin tadi kalau misalnya saya pakai terlalu kelihatan gimana gitu. Kalau misalnya hati kita untuk terima kayak gitu udah terbuka lapang juga, jadi nggak akan menyakitkan terimanya Bu. Ya, gitu. Ya, kita harus sadar bahwa di pundak kita ini Bu, semua kebaikan itu berawal dari kita dan semua kerusakan itu bisa jadi berawal dari kita. Jadi kalau misalnya memang kita ingin membawa perubahan, ayo kita rubah diri kita sendiri juga. Dan spirit ini yang kita kasih ke teman-teman, ke anak-anak kita, ke saudara-saudara kita, ke semuanya. Spirit ini, ayo kita berubah. Ku anfusakum. Kita rubah dulu diri kita. Ya Bu ya, benar kita pelajari lagi Islam secara kafah. Soalnya kalau misalnya memang kita nggak tahu sampai kapan kafahnya ini, kita nggak tahu. Minimal Bu, nanti di hadapan Allah kita bisa bersaksi bahwa ya Allah saya udah belajar. Kalau misalnya nggak nyampe sama Allah, nggak dituntaskan, misalnya kita bisa belajar bahasa Arab sampai sefasih-fasihnya, kita bisa hafal Quran sampai selesainya, kita bicara tafsir sampai selesainya, kita mungkin nggak sampai belajar fikih sampai selesai sampai detailnya, kita mempelajari sirah kita nggak selesai, Allah keburu mewafatkan kita. Setidaknya kita bisa bilang sama Allah, Allah saya sudah ikhtiar dengan semua kemampuan saya, tapi Engkau maha tahu ya Allah kemampuan aku. Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan untuk memudah-mudahkan, tapi Allah tahu, Allah akan kasih sesuai dengan kadar kita. Yang penting kita mau gitu loh Bu. Kita mau lebih baik dari dulu. Dan ketika kita melihat kerusakan itu, kita bukannya untung bukan anak saya. Nggak gitu Bu, ini pemikiran yang betul-betul salah dari kita. Untung bukan anak saya. Justru yang harus dalam hati, ya Allah, dia adalah anak seorang wanita pastinya. Dia adalah anak saudara kita pastinya. Dia anak seorang muslimah sebenarnya. Yang juga sebenarnya itu adalah saudara kami juga. Dan kami masih belum bisa apa-apa. Bagaimana ya Allah? Kasih jalan untuk bisa menggeser kebatilan ini ya Allah. Bagaimana beri kepada kami satu ide, satu cara untuk bisa menyelamatkan generasi ini. Gitu Bu. Ya Bu ya. Yang terakhir adalah jaga ukhuwah. Yang terakhir adalah muslimah yang membawa peradaban adalah muslimah jangan lagi pernah Bu ketika ibu dikenalkan dengan saudara ikat Bu. Saya ketemu sekarang misalnya dengan Teh Eli, dengan Teh Yufi, dengan Teh siapa lah ya, maksudnya diikat Bu. Ya, saya ulangi. Ketika kita baru ketemu dengan orang Bu, itu adalah anugerah dari Allah. Pasti dia akan menjadi seseorang kalau kita mau menjadikannya seseorang. Allah pertemukan kita. Saya sekarang lihat ibu semua, ya. Nanti saya tuh suka ingat Bu malam-malam wajah-wajah ibu. Siapa yang saya temui hari ini? Dan yang saya lakukan apa? Kewajiban kita adalah untuk saling mendoakan. Karena kita tidak pernah tahu doa mana yang akan Allah kabulkan. Saya hanya mengambil peluang itu, dan saya pengen ibu juga mengambil peluang itu. Mengingat, walaupun saya tidak tahu wajah-wajah ibu, cuma saya mengingat wajah-wajah ibu, dan kita harus saling mendoakan. Agar kita nanti bertemu lagi di tempat terbaik Allah, tidak hanya bertemu lagi di dunia. Ya Bu? Jadi, harusnya Bu, sekarang spirit ini yang terakhir, isyadu bi anna muslim.
saksikanlah bahwa kami seorang muslim, kebanggaannya. Ya Bu ya, sekarang jangan sampai lagi kita tidak merasa bangga akan Islam ini. Ini adalah agama yang memuliakan kita. Islam ini yang akan menyelamatkan kita. Islam ini satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Mulai di rumah coba ibu merangkai kata-kata. Jadi ketika ada orang menanyakan Islam kepada ibu, ibu bisa menjawab dengan seindah-indahnya perkataan dari hati ibu. Apa yang ibu rasakan dengan ibu menemukan Islam? Ya, jadi ibu nggak usah ngafalin teori, Bu. Kalau misalnya orang bertanya tentang Islam kepada ibu, bertanya tentang hijab, bertanya tentang akhlak, nanti yang keluar itu adalah dari hati. Keluarkan apa yang ibu rasakan tentang Islam. Dek, yang ibu rasakan tentang Islam, ibu merasa terselamatkan dari harta-harta haram. Yang ibu rasakan dari Islam, ibu merasakan bagaimana rasanya nikmat menjadi seorang anak. Dek, yang ibu rasakan dari Islam, ibu merasakan bagaimana nikmatnya menjadi seorang istri, bagaimana nikmatnya untuk taat, bagaimana nikmatnya untuk berbakti kepada suami, bagaimana nikmatnya ketika ada keinginan, ingin mencelanya, ingin menanyakan sesuatu, ingin merasa tidak puas kepada dirinya, tapi ibu ingat deh, karena Allah menyuruh ibu menahan lisan ibu kepada suami ibu, ingin menjadikan ibu sebagai sebaik-baiknya istri. Inilah nikmatnya Islam. Ketika ibu bisa menahan untuk tidak menyusahkan suami. Suami itu, Bu, kita misalnya ngomong, ya kayaknya enak ya punya mobil kayak tetangga sebelah. Kepikiran, Bu, sama dia mah. Ya di mana, Bu? Nanti suami ibu ngomong, mau dari mana uangnya? Mau dari gini? Apaan sih? Cuma ngomong aja. Ibu, itu pikiran suami, Bu. Ketika ibu ngomong itu, buat dia mah bukan sesuatu yang asal lewat, Bu. Oh, istri saya pengen mobil yang sebelah. Ya Allah, gimana ya? Gimana caranya? Gimana? Jadi jangan memahami kondisi suami. Makanya kenapa banyak laki-laki yang korupsi, Bu. Karena memang si istrinya kayak gitu, ngomong aja terus, pengen ini, pengen itu. Akhirnya si suaminya tuh kayak, ibu ngomong biasa, kalau suami kayak diperintah, Bu. Otak suami itu dia merasa bahwa diperintah. Oh, berarti saya harus mencari mobil buat istri saya gitu. Itu suami bedanya dengan kita. Ya, Bu, hati-hati. Ini suami kita adalah bisa jadi jalan surga kita atau jalan neraka kita, Bu. Jadi siapa yang menyuruh kita untuk taat? Allah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, entah itu kita sedang merasa tidak puas kepada suami, entah itu kita ketika marah pada anak-anak, ketika kita sedang tidak nyaman dengan lingkungan kita, tapi menjaga akhlak kita, ini Allah yang perintahkan. Jangan berpikir kecilnya dosa, tapi siapa yang kita langgar? Allah, Bu, yang sudah memberi kita kehidupan, yang sudah memberi kita nafas, yang sekarang menjadikan ibu bisa duduk dengan tenang di sini, yang menjadikan kita